Baru pertama kali punya mobil, kemudian budget terbatas, ya harapan saya teman-teman cari mobil yang sesuai dengan kriteria kebutuhan, bukan keinginan. Karena mobil ini sesuatu barang yang ketika kita miliki, maka kita sama aja beristri dua. Karena apa? Karena ya ngopeni, ya bensinnya ketika kita mau bawa keluar itu juga kita harus ngisi bensin. Sepulang dari ngisi bensin, kalau kilometer sudah tercapai, kita harus ganti oli, cek remnya juga, lampu-lampunya juga, akinya juga. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Kali ini kita ketemu lagi dan saya akan membahas masalah mobil pertama buat pemula, yang mana biasanya beberapa kali tanya ke saya pemula baru pertama punya mobil, budget mepet tapi punya keinginan yang lumayan tinggi. Karena beberapa kali WA ke saya, Mas Bang, dana saya 60, dana saya 80, pengen punya mobil tahun muda, irit bensin, terus perawatan gampang, spare part murah. Itu keinginannya sesuatu mobil yang sempurna, terus budgetnya murah, itu nggak ada gitu. Saya juga sebenarnya juga sama, keinginan juga biasanya dengan budget itu akan bertolak belakang. Contoh, saya umpamanya punya uang 50 juta, pengennya punya Avanza tahun 2012, Avanza 2015 umpamanya. Ataupun saya punya uang 100 juta, tapi keinginannya punya Pajero Fortuner yang cash gitu, kan nggak mungkin ya kalau mobilnya dalam kondisi yang normal-normal saja. Kalau kita mikirkan seperti itu, nggak ada gitu kan. Jadi sekarang buat teman-teman semua pemula yang dananya mepet, yang nggak mau repot, punya mobil jangan berdasarkan tahun, tapi berdasarkan kebutuhan. Nah, itu tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kebutuhan itu seperti apa? Jadi teman-teman semua bisa melihat kebutuhannya 2 baris atau 3 baris. Terus maunya modelnya seperti apa? Karena kita selama ini pasti akan berlawanan. Ketika mobil murah, naikinnya enak, nyaman, pasti boros. Atau pengen irit, pasti efeknya adalah kalau cari mobil murah ya, mobil murah, irit, pasti nggak nyaman. Jadi pasti ada beberapa yang nggak sesuai dengan keinginan. Namanya juga budget yang terbatas, juga kita memikirkan kelangsungan dari mobil yang kita ambil, itu namanya juga barang bekas. Nggak semuanya kondisinya bagus, nggak semuanya kondisinya siap pakai, nggak semuanya itu free maintenance. Karena ketika kita punya mobil, udah pasti mobil itu harus dirawat. Tidak cuma dirawat, karena nggak dipakai pun tetap harus diservis. Namanya barang mobil ini agak aneh ya teman-teman semua. Ketika kita punya mobil didongkrokkan atau tidak pernah dipakai pun, itu akan memerlukan biaya untuk perawatannya. Contoh, pajak tiap tahun harus kita bayar. Walaupun mobil tidak dipakai, walaupun mobil cuma nongkrong di garasi, itu tetap pengeluaran yang rutin akan kita lakukan. Terus berikutnya lagi kayak oli. Walaupun mobilnya nggak pernah dipakai nih teman-teman ya, maksimum oli yang tidak pernah dipakai di dalam mesin itu adalah mengendap 6 bulan. Lebih dari itu kemampuan mesin oli untuk melumasi mesin nanti ketika dipakai itu akan berkurang dan mengakibatkan apa? Yang akibatin ya pasti mobilnya, mesinnya cepat rusak, cepat bergerak, seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang baru pertama kali punya mobil, kemudian budget terbatas, ya harapan saya teman-teman cari mobil yang sesuai dengan kriteria kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan ya repot. Ini agak silau banget. Kita geser. Oke, kok putih banget ini karena silau dari depan ya. Mundur dulu. Oke, kita masih ngerakit juga. Ini mesin Kijang. Di samping saya juga mesin Xenia. Belakang itu mesin Avanza. Juga masih bongkaran. Ini juga beberapa contoh kasus yang saya harap tidak terjadi kepada teman-teman semua yang mau punya mobil pertama kali. Karena mobil yang Xenia ini juga mobil pertama kali dimiliki, yang Avanza juga pertama kali dimiliki, yang nyatanya belum lama pakai harus dibongkar mesinnya. Itu kan sesuatu yang agak pahit rasanya. Dan kita balik lagi ke awal kasus tadi. Buat teman-teman pemula yang pengen punya mobil budget terbatas, itu fokuskan saja bahwasanya cari mobil yang awet, yang servisnya murah, tidak menyusahkan ketika kita punya. Kalau saya itu prinsipnya. Karena apa? Karena ketika kita punya mobil, harapannya mobilnya selalu ready, siap jalan kemanapun tanpa kita resiko mogok di jalan, takut
ada kendala, terus juga posisinya ketika servis juga akan jadi mahal gitu. Jadi ya perlu yang diperhitungkan teman-teman semua. Jadi ketika dana umpamanya 60, 70, 80 ataupun bahkan 60, 50 juta, itu kita berharap punya mobil yang tidak merepotkan ketika kita punya. Buat rekan-rekan semua, saya ingatkan lagi yang baru pertama kali punya mobil, selain tadi itu saya sebutkan bahwasanya ketika kita punya mobil walaupun tidak dipakai nih, nongkrong aja nih, kita tetap mengopeni atau mengeluarkan biaya minimal tahunan pajak itu kan juga harus dibayar. Walaupun mobilnya nggak dipakai, tetap pajak itu tetap bayar gitu. Makanya coba pikirkan lagi, kalau sudah siap dengan konsekuensinya ketika punya mobil itu ya bayar pajak, ganti oli, servis perawatan rutin. Karena mobil ini sesuatu barang yang ketika kita miliki maka kita sama aja beristri dua. Karena apa? Karena yang ngopeni ya bensinnya ketika kita mau bawa keluar itu juga kita harus ngisi bensin. Sepulang dari ngisi bensin kalau kilometer sudah tercapai kita harus ganti oli, cek remnya juga, lampu-lampunya juga, akinya juga. Jadi banyak hal yang teman-teman harus pikirkan tuh. Memang sih punya mobil itu suatu yang membuat kita lebih bisa enjoy. Dalam artian ketika hujan, ketika panas sama keluarga mau keluar nggak kepanasan, nggak kehujanan seumpamanya. Nah itu plusnya aja, tapi yang perlu diperhatikan lah minusnya juga perlu dipikirkan juga nih teman-teman. Kalau mamanya punya rumah, punya lahan, nggak ada parkirnya, itu juga dipikirkan juga. Karena jangan sampai mobilnya parkir di tempat orang, menyusahkan orang yang mau lewat, ataupun menyusahkan orang yang punya lahan. Itu, jadi saya sarannya adalah ketika kita mau beli mobil pertama kali, budget minim. Satu, sesuaikan kebutuhan, 2 baris atau 3 baris. Kalau 3 baris itu sekarang mobil kan mahal-mahal. Kalau budget terbatas ya cari dulu yang 2 baris gitu kan. Ini untuk awalan ya, karena untuk pertama kali punya mobil jangan sampai kita trauma dengan kondisi mobil yang kita beli. Barang bekas itu kondisinya ndak ada yang sama. Wis toh, kondisi barang bekas itu nggak ada yang sama. Itu sesuatu yang sudah sering saya temukan di kenyataan lah, karena saya sering berburu, kemudian juga sering nyarikan mobil, jadi tahu kondisi di kenyataan gitu. Sorry agak tenggorokannya. Dan harapan saya teman-teman semua itu kalau punya budget yang minim tadi harus memikirkan yang namanya servis-servisnya tadi itu, tanggungannya. Sorry, bentar. Oke, lanjut lagi. Terima kasih ini yang sudah nutupi cahaya dari depan yang terlalu terang karena cahayanya sore dari depan. Itu balik lagi teman-teman semua, kalau punya dana budget minim kemudian pengen mobil untuk pertama, pikirannya bukan masalah tahun muda atau tidaknya, tapi cari mobil yang sesuai kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diingat adalah cari mobil yang tidak menyusahkan kemudian hari. Jangan sampai teman-teman nyari pokoknya. Sorry ini maaf ya kalau untuk awalan nggak ngerti mesin segala macamnya. Pokoknya cari mobil Eropa segala macam, itu kan sama aja kita njeblos. Mobilnya murah tahun muda, tapi perawatan dan untuk ke bengkel itu lebih dibandingkan mobil-mobil Jepang tentunya. Makanya biasanya saya saranin, ini bagi saya lah ya, mungkin teman-teman semua beda-beda pendapatnya. Tapi kalau saya budget minim, masih awal-awal punya mobil, itu harapannya kita punya mobil yang setiap saat bisa dipakai lah, intinya seperti itu. Nggak menyusahkan di kemudian hari, nggak takut mogok. Kalaupun ada kerusakan ke bengkel biayanya murah, kan itu mobil Jepang, nggak ada yang lain gitu ya. Itu teman-teman. Jadi harapannya teman-teman pikir-pikir ulang lagi, karena banyak yang WA ke saya 80 juta dapat Avanza 2010 enggak. Ya mungkin dapat, tapi mungkin bekas nabrak depan belakang, bekas keguling segala macam seperti itu teman-teman. Jadi bagi saya nggak layak untuk dibelilah gitu. Jadi belilah mobil sesuai kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, cari mobil yang perawatannya gampang, murah, dan jangan melihat luarnya saja, tapi juga dilihat secara keseluruhan. Karena seperti ini, seperti itu punya mobil baru pertama dan kondisinya belum lama beli, harus bongkar, yang mana biayanya itu tidak murah. Itu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita masih ada kerjaan untuk ngerakit mesin yang itu dulu dan kijangnya.
karena yang ini masih nunggu spare part dari Toyota belum hadir, dan akhirnya beberapa spare part juga ori, beberapa spare part yang Jepang aja. Kalau yang itu hampir 90% ori, 10%-nya Jepang, karena kita menyesuaikan kondisinya ya. Kalau mesin kita fullkan ori, kalau kondisi tidak memungkinkan kan tidak bisa juga, jadi kita pikir-pikir ulang gitu kan. Nah kalau yang ini juga sama nih, kijangnya kita mix antara ori dan Jepang gitu teman-teman. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau suruh ya? Salam Salam bidu. Wis ra apa-apa lah, salam pindu ya. Wes gitu, sekarang kerja.